Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sungguh sangat bahagia sekali pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada hamba-hambanya, Bapak Pendeta Bambang Priyono, Bapak Pendeta John Pinaria, Bapak Pendeta Muda Sopar Sinaga, dan Bapak Pendeta Muda Alex Rumania. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan kasih saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita ada sebagaimana saat ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita akan saat duduk sejenak, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami ada oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang besar. Kami rindu memuji, kami rindu memuliakan nama. Ini pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu
Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang hadir hari ini pulang dengan damai sejahtera karena ada kasih Kristus yang dicurahkan bagi kita sekalian. Amin. Kami buka ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hanya ada satu nama yang bisa menjamin kehidupan kita semua. Siapa saudara? Sekali lagi siapa? Puji nama Tuhan. Dia Allah yang dahsyat. Dia mati dan hidup dan bangkit untuk kita semua. Oleh karena itu, bagian kita saat ini bangkit untuk memberitakan kebaikannya. Bangkit serukan nama Yesus. Saya memberikan waktu kesempatan kepada Bapak Gembala untuk memberikan sebuah kenang-kenangan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Gereja kita
beberapa hari ini kedatangan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya merasa bangga saudara, gereja kita boleh dilawat oleh majelis pusat dan juga rekan-rekan dari Banten, dari DKI bersama dengan kita sudah beberapa hari ini saudara. Dan waktu tempuh mereka cukup lama, sudah 8 jam untuk tiba ke Gobong ini. Maka oleh sebab itu sekali lagi kami atas nama Gembala setempat, atas nama Ketua Majelis Daerah Jawa Tengah dan DIY mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Muda Sopar Sinaga, kepada Bapak Pendeta Bambang Triyono, Gembala GGB Banten, Hosana ya, Hosana, Bapak John Pinaria dari tim Tuhan Besar, dan juga Bapak Pendeta Muda Alek. Boleh berkenan untuk bisa berdiri di sini empat-empatnya. Ya, minta tolong Ibu Gembala Senior untuk bisa memberikan sedikit kenang-kenangan dari gereja dan juga panitia. Minta tolong untuk bisa diambilkan. Ya, mari ini Ibu Gembala Senior kami yang senantiasa menopang di dalam doa-doa. Terima ucapan terima kasih kami selama pelayanan di sini tidak banyak, biarlah ini menjadi kenang-kenangan bagi Bapak Pendeta Sopar, Pak John dan juga Pak Bambang. Mari Bapak silakan. Ya. Ya, mari kita berikan aplaus saudara Tuhan Yesus. Luar biasa, Tuhan sangat baik. Kalau bukan karena Tuhan, saudara, mereka pasti tidak datang ke sini, saudara ya. Tapi kalau kemudian Tuhan, mereka punya beban dan kerinduan untuk bisa berbagi berkat. Untuk kali selama 1 hari kemarin, ada sekitar 5 pendeta muda, ada sekitar 8 pendeta pembantu, dan juga yang lain mereka dipersiapkan untuk satu tugas pelayanan Tuhan sebagai pendeta muda ataupun juga pendeta pembantu. Sekali lagi terima kasih karena mereka nanti setelah khotbah mereka akan pelayanan di Mergosono dan mereka akan melanjutkan perjalanan ke Boyolali, dan setelah itu mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Sekali lagi terima kasih, salam untuk seluruh jemaat pengembalaan yang ada di Banten, DKI. Biarlah ini bukan pertemuan terakhir, tetapi menjadi pertemuan awal untuk bisa bekerja sama di dalam pekerjaan Tuhan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Saat ini kita siap untuk diberikan firman Tuhan. Kita sama-sama persiapkan hati kita dengan kasih kembali. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kekuatan di hidupku. Kasih Yesus, hanya firman-Mu yang Ku dapat di dalam
hikmatmu yang tak pernah berubah. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik yang mengasihi kami. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan berikan kepada kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saatnya setelah pujian dan penyembahan kami dengar akan firman Tuhan berbicara kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Ya, mohon izin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tadi sudah dikatakan, diperkenalkan baik oleh Ibu Gembala, tim pelayanan saya yang cantik-cantik, ibu-ibu, ya tim musik juga luar biasa. Kami bersama-sama ini pelayan Kristus, the ambassador of Christ. Kami memang terima kasih Pak Gembala, Pak Ketua Mada, diberikan kesempatan untuk membekali hamba-hamba Tuhan di daerah atau di provinsi Jawa Tengah dan DIY ini. Luar biasa, ada banyak jiwa yang dibekali dan menyerahkan diri untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi dikatakan oleh Pak Gembala, setelah ini kami akan ke Mergosono ya. Puji Tuhan, sore kami akan di Boyolali. Sebenarnya ada banyak permintaan kunjungan seperti saya oleh teman saya dari GGB Elim, tolong Pak Ketua Mada, saya Ketua Mada Banten, kunjungi Bapak Pendeta Edi di Purworejo ya, bukan Purwokerto ya. Kemarin saya pikir ketemu sama Ibu Gembala itu, tahu-tahu beliau tidak bisa hadir oleh karena kelemahan tubuh. Nah, saudara sekalian, puji Tuhan, saya tidak menyangka, tidak mengira ketika saya justru diberikan kesempatan oleh Tuhan waktu full timer untuk melayani. Kalau dulu saya full hard, karena selama 36 tahun itu saya nyambi Makaryo, tapi juga mengembalakan anak-anak sekolah, baik SMA maupun SD, sebagai guru agama Kristen. Nah, puji Tuhan, ketika saya 3 bulan ini pensiun, diajak oleh tim kami ini, oleh rekan sekerja Ambassadors for Christ untuk melayani dan hingga boleh ke Gombong ini. Gombong sudah lama saya mendengar, saya kenal, tapi baru sekarang. Om Sisis dulu, Om Sukiman luar biasa, bahkan sejarah gereja di Jawa Tengah ini, DIY ini tertua, luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara, kemarin saya katakan kepada peserta diklat, mereka ngambil bahwa ada tuayan besar di kota kecil Gombong ini. Maaf saya katakan kota kecil karena meskipun kota kecil ini lintasan jalan provinsi atau jalan nasional depan itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini GGP Tiberias. Maka saya tertarik untuk menyampaikan apa yang terjadi di Alkitab. Ada nama Tiberias juga, tetapi sebuah danau. Ya, puji Tuhan. Saya akan membacakan satu perikop firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52. Izin bertanya, Bapak Ibu semua bawa Alkitab? Coba Alkitab buku. Oke. Tidak ada Alkitab buku. Alkitab Android, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan, maju kita ya dalam bidang IT. Yang tidak bawa Alkitab, tak usah tunjuk jari ya. Nanti dengarkan saja baik-baik. Karena kalau yang tidak bawa Alkitab tunjuk jari, berarti saya mengajarkan tidak bagus. Ibadah itu harus sungguh-sungguh bawa Alkitab sebagai bahan bacaan kita, firman Tuhan. Kalau kita ingin mengerti, lebih mengerti dan diberkati oleh Tuhan. Ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa.
ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Baru kita mendengar angin sakal dalam bentuk sebutan apa itu, terutama di NTT ya Bapak Ibu Saudara. Maka kira-kira jam 3 malam, tepatnya jam 3 dini hari, subuh dini hari, ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka, para murid. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Terbolak terbalik, Tuhan dikira hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 51. Lalu dia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Aneh bin ajaib. Murid-murid yang bersama dalam ring satu dekat dengan Yesus, mendengarkan pengajaran, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan sebelum perikop ini dikatakan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisanya turah 12 patul. Kalau saya ada di sana lumayan, saya bungkus kantong plastik, coba mulai gue sarapan sesuk. Tapi aku nggak ada, belum ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata bersama-sama dengan Yesus melihat mengalami mujizat pemeliharaannya, roti dan ikan memberkati mereka, mengenyangkan mereka, belum cukup bagi murid untuk mereka dikuatkan. Sebab itu tema khotbah saya saat ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu kebangkitan Kristus memberikan para murid kekuatan. Kebangkitan Kristus memberikan Bapak Ibu Saudara jemaat Tiberias, karena ini di dalam Tiberias, kekuatan kepada saudara, kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup menarik di sini karena mereka naik perahu berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sebenarnya saat itu, atau Injil Sinoptis katakan ada juga mereka berangkat ke Kapernaum. Tapi di sini sangat menarik khususnya bagi saya yang merenungkan firman Tuhan malam tadi pagi subuh. Ya, Betsaida artinya saudara sekalian, the house of mercy, rumah pemulihan, rumah kemurahan, atau kota tempat pemulihan, atau flowing water, air yang mengalir yang seharusnya menyejukkan. Di kota Betsaida itu seharusnya di sana ada kesejukan, ada pemulihan, ada anugerah Tuhan, berkat-berkat yang menguatkan, yang memberikan sukacita dan ketenangan. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, para murid menyeberang ke seberang ke Betsaida, sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Mengapa mereka para murid disuruh menyeberang ke kota Betsaida? Saudara sekalian, tentunya di Betsaida, di tempat, di kota yang tenang, kota the house of mercy, kota pemulihan saat itu, mereka, tim para murid itu mendapatkan tugas amanat untuk terus mengadakan pemulihan di kota, di rumah, di house of mercy itu. Tetapi kita melihat ayat-ayat yang lain katakan bahwa, saya mengutip Alkitab yang dalam belajar Alkitab ada istilah paralelismus membrorum. Saya mencari ayat yang sejajar yang dikatakan di sana tentang Betsaida.
Matius 11 ayat 20 sampai 22. Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai ayat 22 dikatakan di sana, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Nah, belum Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, tapi kota itu tidak bertobat. Disayangkan ayat 21, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, kota ketenangan, the house of mercy. Tapi firman Allah katakan, Yesus katakan, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung menyesali diri. Tapi di Betsaida ini ada pengajaran, ada anugerah Tuhan, ada mujizat-mujizat. Mengapa mereka juga tidak mau bertobat? Sehingga kesaksian di dalam Injil Matius ini, saudara sekalian, Tirus dan Sidon sudah bertobat, tapi Betsaida tidak bertobat. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan seharusnya berkarya, berjalan mencari jiwa-jiwa, memulihkan keadaan yang tidak tenang, memulihkan keadaan yang lesu, lelah, letih, lemah, supaya mereka dikuatkan kembali. Dan itu dimungkinkan karena Yesus telah bangkit dari kematian. Kalau Yesus mati terus, namun tidak ada pengharapan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita itu sisi lain setelah sampai ke Betsaida, tetapi saya akan kembali ke konteks di tengah-tengah danau Tiberias. Bapak Ibu Saudara, keraguan, kekhawatiran biasanya ada di dalam diri mereka yang merasa yang hidupnya dihimpit oleh banyak pergumulan dan bertubi-tubi. Lalu mereka terganggu imannya, terganggu mentalnya, terganggu kekuatannya, diliputi dengan ketakutan dan kecemasan, ketakutan dan kepanikan. Itu biasanya muncul di dalam kehidupan orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu sebabnya perhatikan terus. Hai jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara saya, Yesus memanggil orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kantuni, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ya, tak usah ditolak. Oh, masih hidup ya. Baik, Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya kepada Alkitab, percaya kepada firman Tuhan. Yesus katakan dalam perikop ini, murid-murid menyeberang di danau. Nama lain juga ada yang menyebutkan danau Genesaret. Tapi dalam perikop ini saya mengatakan ini danau Tiberias, saudara sekalian. Alkitab ingin mengajarkan kita semua agar kita semua, Bapak Ibu Saudara, dan terutama kami, saya, hamba Tuhan, harus yakin akan kuasa, kasih, kesetiaan, dan penyertaan Tuhan. Oleh karena Kristus telah bangkit, menang dari kematian. Jauh-jauh hari sudah dinubuatkan, terutama di dalam kitab mula-mula, kitab awal, yaitu kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular yang melambangkan si iblis itu, dan perempuan ini yang melambangkan anak manusia, antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan perempuan ini. Keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Digitas itu bahasa sono. Diinjek, gepeng, injek, gepeng, remuk, hancur, lebur kepala singa. Iblis dengan kuasa sengaja tidak berdaya lagi. Dan
keturunannya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Memang berhasil, memang terjadi. Ular meremukkan tumit anak manusia, sehingga Eloi Eloi lama sabachthani. Tapi tidak selamanya kebenaran itu kalah. Hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja. Kebenaran kalah hanya sekilas, sebentar saja. Mati memang, disalib memang, dikubur memang. Tapi Alkitab katakan pada hari ketiga, pagi-pagi benar, Yesus bangkit dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian itu, ular terbirit-birit, iblis terbirit-birit, itulah yang dimasukkan dengan keturunannya akan meremukkan, diinjek-injek, gencet kepala. Itulah. Hai iblis, di mana sengatmu? Hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi, karena kuasa Tuhan bekerja. Yesus menang, Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara bangkit, gereja Tuhan bangkit, kami hamba-hamba Tuhan bangkit. Tidak ada bagi kami istilah hari holiday, weekend dan sebagainya. Semua hari adalah hari Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah nubuat daripada penyaliban itu. Ular akan mematuk tumit anak manusia akan menggencet, meremukkan kepala si ular. Mohon izin, sebenarnya saya tidak lahir di Jawa Tengah di Pati, tapi karena saya sudah lama di sana 40 tahun, maka saya istilah kerja, istilah apa macam-macam ya sudah dijalankan sana lah ya. Saya di Selatan Jakarta. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke konteks ke perikop kita di dalam Injil Markus tadi. Melalui kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus meminta dari kita semua, Bapak Ibu Saudara yang mendengar pemberitaan saat ini, pagi ini, kini, sekarang ini, beberapa sikap iman dari kita. Perhatikan yang pertama, karena kami habis khotbah ini nanti akan ke Mergosono. Mohon izin, harus ada yang mengawal, ya, koridor yang mengawal karena kami belum tahu apa. Yang pertama, saudara sekalian, sikap iman yang pertama untuk jemaat Tuhan, Tuhan anak Tuhan, Tuhan hamba Tuhan, tenang, fokus, dan bukan resah atau gelisah. Ingat, kalau kita tenang dan fokus, disitulah terletak kekuatan kita. Tapi kalau resah dan gelisah, nah itu kita jadi melo, ya, melankolis. Saudara sekalian, tenang dan fokus, bukan resah dan gelisah. Para murid saat itu di dalam kelemahan tubuh, perjalanan yang tengah malam, dini hari pukul 3 pagi, mereka sudah lesu, lelah, letih, lemah. Maka ketika Yesus berjalan di atas air, itu benar-benar Yesus. Itu bukan duplikasi Yesus. Itu bukan Yesus yang maya, tapi benar-benar Yesus, Tuhan. Tapi Alkitab katakan para murid mengira Tuhan hantu. Boleh-boleh ya. Karena apa? Karena diri yang sedang lesu, lelah, letih, lemah, beratnya pergumulan, beratnya tekanan, beratnya masalah. Ingat keputusan iman di tengah-tengah persoalan hidup badai yang berat harus kita ambil dengan sikap tenang, pikiran tenang, tetap teguh, Tuhan beserta, tetap fokus. Bukan keputusan yang ceroboh, bukan keputusan yang panik, bukan keputusan yang gelisah, dan bukan keputusan yang sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada pertolongan lagi. Tuhan, aku ada. Ingat, Tuhan Yesus bangkit dan memberikan kemenangan, ketenangan kepada kita. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua, sikap iman yang harus kita miliki adalah mengalami Kristus di dalam perjalanan hidup kita, mengalami Kristus di dalam usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apapun usaha kita, apapun kita harus mengalami Kristus, harus mengalami Kristus. Mengalami Kristus bisa dari berbagai aspek. Para murid ketika mereka sedang
berkumpul mereka bertekun. Ada beberapa ketekunan, ada 4 ketekunan kalau tidak salah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tekun di dalam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Maka kita kuat. Yang kedua, mereka bertekun di dalam memecahkan pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Tekun di dalam ibadah. Puji Tuhan, saya melihat kita dengan protokol kesehatan, kita menjaga jarak, pakai masker kalau pas sebentar kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bersemangat tekun mendengarkan dari live streaming kita juga. Tapi ini bahayanya kita sambilan. Kok kebaktian sambilan ya? Sambil masak, sambil di toko, sambil melayani pembeli dan sebagainya, sambil naik motor di jalan, pakai stand begitu, hari kita taruh. Jangan-jangan nanti berangkat bis yang bahaya, Bapak Ibu Saudara. Ibadah tidak boleh sambilan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti. Nah, ini ada 2 maksud. Saya penafsiran biasa saja, tidak pakai eksegesis seperti kemarin. Bertekun dalam memecahkan roti. Bertekun dalam memecahkan roti itu berbagi. Maka saya senang kami tim tidak hanya berbagi pengajaran kemarin, pembekalan kepada para pendeta yang dekat dengan sekarang ini, kami juga bisa berbagi, minimal kami berbagi doa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat, bertekun dalam berdoa. Tekun dalam berdoa, kita kuat. Ada 2 modal berdoa. Berdoa bersama-sama seperti ini, atau doa semalaman barangkali, atau persekutuan doa, bitsol, itu kita sebut dengan doa korporat bersama-sama, lebih kuat itu. Tapi juga bisa bertekun dalam doa pribadi. Kita devotion, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kapan waktu saudara sempat? Saya tidak ekstrim, sempatkan pagi hari dari jam 4 sampai jam 6. Nah, kalau dari jam 4 sampai jam 6 itu pekerjaan Bapak Ibu Saudara, ya kan nanti malah nggak makan, nggak bekerja pada jam itu. Kalau bisa seperti itu, puji Tuhan. Kalau kita sempatkan, mungkin tengah hari. Yang lain, dalam waktu isoma, istirahat, makan siang, kita bertekun dalam doa. Mungkin doa pribadi karena tidak ada kawan iman kita. Kalau ada seperti ini namanya doa korporat, korporasi, kerjasama yang kuat. Ya, kita akan menang, kita akan mengalami Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, para murid seharusnya memiliki keberanian meskipun menyeberang di perahu di tengah malam. Mungkin mereka, saya katakan kepada teman-teman yang lebih muda, saya paling tua, tapi bukan saya kepala rombongan. Paling tua tidak berarti saya ketua rombongan, tidak, masing-masing. Saya paling tua. Kalau KTP saya sudah seumur hidup. Saya paling tua, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, keberanian yang kita miliki itu seharusnya mengalahkan ketakutan itu. Mereka sudah pengalaman menyeberang, tetapi karena gelap, saya katakan sama teman-teman, kalau malam gelap apalagi hujan terus, waduh, ning tol, lewat tol begitu, aku harus pelan-pelan, nanti dari belakang truk bis ngoeng, karena tak dim, itu rambu-rambu kemana ini? Jalan 30 saja raketo, karena udah terus kan dim lagi. Nah, ini faktor faktor menurut. Tapi harus punya semangat, tidak boleh menyerah. Seharusnya para murid dengan keahliannya sudah sering melewati danau itu, mereka mampu, tapi mereka ketakutan. Harus berani, karena keberanian mengarahkan ke Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Kristus bangkit, kita memiliki keberanian iman. Maju terus. Saya senang kesaksian Bapak Tuhan di sini, tim pengembalaan terus maju dalam Tuhan. Ya, saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, merintis pelayanan di Berkat, Tangerang Selatan Jakarta. Kami hanya punya 5 lebih dan 2 ikan. Terus terang saya tidak merengek-rengek ke majelis daerah pada waktu di Semarang, majelis daerah yang meresmikan gerejaku, Pak Abra
Dewan Gunawan dengan sekretarisnya Pak Samuel Trioko almarhum. Saya tidak merengek-rengek ke Majelis Besar juga Pak Siniko, tapi kami mencoba berpadan dengan yang ada. Dengan kami terus menerapkan ketekunan, bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti, dan bertekun dalam doa. Keberanian seharusnya mengalahkan ketekunan. Itu yang keempat. Saya menerima ya Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, kita harus tenang dan fokus, bukan resah dan gelisah. Yang kedua, kita harus memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita, karena tidak dilokalisir dalam satu kuburan, ruangan kubur. Sudah bangkit, berarti hadir. Yesus hadir, terutama dalam Roh Kudusnya, hadir di mana-mana. Saat ini ibadah kami jam 9 nanti, kalau Pak Pendeta John Binaria jam 8 bareng kita. Hadir di Philadelphia sana, Bekasi, Philadelphia ya Pak ya. Hadir di saya nanti di GPU sana, Tangerang Selatan jam 9 nanti. Saya sama kayak ini Pak, tapi kami pakai YouTube. Jadi pendeta ada di ruangan juga di YouTube. Nanti YouTube rekaman. Kami lihat keuntungan YouTube itu setelah selesai streaming itu, sore kami lihat ada pertambahan sekian belas subscriber. Keuntungan subscriber berikutnya apa? Macam-macam, ini bidang lain kan nggak mau jelaskan terus sekalian. Jadi keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus selalu hadir, tidak lagi dibatasi oleh ruang kuburan, tidak bisa bergerak. Yang ketiga adalah kita dengan kebangkitan Kristus mengalami Kristus yang selalu hadir dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Yang keempat adalah seharusnya keberanian, kita memiliki keberanian yang dapat mengalahkan kegagalan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara, adakah sekarang ini di sini ini Bapak Ibu saudara ada dalam pergumulan berat, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, mungkin akan apa yang Bapak Ibu belanjakan besok? Rumah. Kalau di sini jarang yang kontrakan, kalau daerah kami itu banyak kontrakan rumah petak. Saya tanggal 1 harus membayar lagi rumah petak kami sewa. Ini paling murah 500.000. Ada yang 700.000, ada yang 1 juta. Pak Gembala tolong doakan kami, ini tanggal 1 kami harus membayar rumah kontrak. Saya selalu katakan, ibu bapak berdoa kepada Tuhan, dan saya sudah mendengar permohonan doa dari itu. Jadi yang mendengar dua pihak gitu. Kalau saya yang mendengar, saya hanya bisa berdoa. 700.000 itu sangat besar bagi saya. Ya, tapi Tuhan itu berkatnya luar biasa. Mungkin kita sedang bergumul untuk pekerjaan usaha kita, mau merintis usaha atau apapun juga. Mungkin dalam pelayanan kita ada pergumulan, kita berserah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pagi berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Besar anugerahmu, besar anugerahmu. Dan saya memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara yang dalam pergumulan berat, letih lesu, beban berat, masalah yang berat saat ini, ketika kita datang kepada Tuhan, yakin bahwa Yesus ada. Yesus melihat kita dan mendengar kita, doa kita. Bapak Ibu cukup berdiri di depan, cekap sumeneng wonten bangunipun, angkat tangan kanan kita. Dan Bapak Ibu yang angkat tangan, tanda Bapak Ibu memerlukan permohonan doa, saya akan berdoa buat saudara. Kau sendiri yang melihat betapa pergumulan yang ada di dalam kehidupan jemaatmu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Betapa pergumulan berat membuat kami lesu, lelah, letih, lemah, dan kami seringkali membuat
untuk meragukan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua Bapak di surga yang angkat tangan saat ini, berikan kekuatan, curahkan berkat-berkat-Mu, pertolongan Tuhan beserta mereka boleh mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan, restorasi kehidupan kami. Terima kasih Bapak Ibu, turunkan tangan saudara, puji Tuhan. Allah tidak hanya mendengar dan melihat, tetapi Tuhan mendengar jeritan hati kita. Amin. Terus terserah kepada Tuhan. Bapak di surga, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, mereka yang sudah hadir pada ibadah pertama, mereka yang akan hadir pada ibadah kedua. Kami menyerahkan Bapak Gembala, keluarga Gembala, tim pengembalaan, semua hamba-hamba Tuhan, GGP di Beria setempat ini. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan menjadikan kami umat-umat pemenang, sebagaimana Kristus telah menang dari kematian, bangkit dari kematian, dan menjadi penguasa dunia ini. Iblis dikalahkan, ditaklukkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, haleluya. Semua mengatakan Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya mengasihi saudara-saudara sekalian, terutama Bapak di surga. Lebih mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dikembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta Bambang Triyono. Tuhan Yesus memberkati, dan kami jemaat mengucapkan selamat jalan, selamat melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan bahwa persembahan kepada petugas, saya persilakan. Janganlah cemburu
Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin ada pengumuman? Saudara, kami sebagai kepala jemaat mengucapkan terima kasih. Acara kemarin bisa berjalan dengan baik. Saya percaya ini semua topangan doa dan juga semua pengorbanan jemaat. Ada yang masak, ada yang ngasih bahan, dan lain sebagainya. Kami tidak bisa menyebut satu persatu daripada pengorbanan jemaat, sehingga kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, tamu-tamu yang mereka boleh hadir selama 2 hari kemarin. Dan sebab itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara, dan di dalam waktu-waktu dekat memang saudara kami diminta untuk pergi ke Merapi untuk menghabiskan gembala di Merapi sana. Jadi mungkin dalam bulan-bulan April akhir saudara akan mulai berbagai kegiatan. Dan sebab itu topang dalam doa agar kami mampu untuk bisa melaksanakan mengembalakan baik di gereja lokal maupun juga di daerah Jawa Tengah. Karena itu semua beban yang dipercayakan oleh Majelis Pusat bagi kami yang ada di daerah. Demikian tambah dari kami. Jadi kemarin saudara kita sudah melantik ada 5 pendeta dan 7 atau 8 pendeta pembantu di daerah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Saya percaya saudara itu semua bisa akan membangun gereja lokal mereka masing-masing, karena mereka adalah utusan dari gereja-gereja yang ada di Jawa Tengah. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Di akhir ibadah ini rasa syukur kami tetap mengalir kepadamu, karena Engkau sudah memelihara iman kerohanian kami sampai pada saat ini. Kami kuat, kami mampu, kami bisa, itu semua bukan karena kami, tetapi ada kuasa Roh Kudus menguatkan kami, meringankan kami, menghibur kami di saat dalam keadaan banyak masalah, pergumulan, persoalan yang ada. Tetapi ketika kami ada di dalam Engkau, kami dikuatkan, kami dimampukan, karena Engkau sudah mengalami kemenangan di salib Tuhan. Maka Engkau sudah tentukan kami untuk kami juga boleh memperoleh kemenangan melalui salib itu. Berkati seluruh sidang jemaat, mereka yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk perluasan pekabaran Injil Kerajaan Tuhan yang ada di daerah Jawa Tengah. Kami boleh melayani para hamba-hambamu selama beberapa hari. Ibu-ibu yang sudah berkorban baik tenaga mereka,
segala pikiran, pengorbanan mereka Bapa, saat ini kami bawa kepadamu Tuhan. Engkau akan memperhitungkan, Engkau akan terus menolong setiap sidang jemaat, terutama beban yang saat ini mereka hadapi, anak-anak mereka yang sedang ada di dalam perantauan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan pernah membiarkan, sebab mereka adalah anak-anak, sebab mereka adalah milik-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan pandemi, ekonomi yang belum pulih atas bangsa kami ingin percaya sebagaimana firman-Mu pada saat ini, untuk kami tenang, fokus bahwa Allah kami hadir dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Berkati setiap tangan-tangan jemaat yang sudah mengambil bagian dalam korban persembahan. Biar segala keperluan dan kebutuhan yang ada di gereja ini boleh dicukupkan oleh karena Engkau yang sudah memakai kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah perhatianmu hanya kepada Dia, karena hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, tangan Tuhan senantiasa menopang saudara, menyertai saudara. Dia rindu untuk berperkara setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan saudara. Keluarga rumah tangga diberkati di dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala sakit penyakit yang saat ini masih melanda bangsa kami. Kami percaya Bapak, orang yang berlindung dalam naungan, kami akan mendapati hidup kami akan terpelihara. Terima kasih Bapak. Kiranya cinta kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput gerejanya. Saudara dalam keadaan sedang memelihara iman, sedang setia, sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebab berbahagialah orang-orang yang kedapatan ketika Tuhannya hadir sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dirindukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan pulang dan mengakhiri ibadah pertama ini hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Kita semua yang percaya berkata, amin. Saat teduh sebentar.